Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala linam wa syukru lahu ala ilham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam amma ba'du. Ustadz-ustadz Wahabi ini saya tidak habis pikir yang klaim mereka adalah ustadz sunnah, ustadz pengikut salaf. Tetapi mereka itu nggak henti-hentinya melakukan kebohongan, pembodohan terhadap umat, melakukan pengkhianatan ilmiah terhadap ulama-ulama. Kebohongannya malah dilakukan secara masif, terstruktur lagi, kompak di antara ustadz-ustadznya. Yang saya temukan ini malah 3 orang ustadz, trio macan ustadz mereka itu. Ustadz Firanda yang katanya gelarnya sudah doktor, yang predikatnya komlot atau Mumtaz sudah pakai jiddan di belakangnya, kemudian Badrus Salam LC, Farhan Abu Furaihan LC. 3 trio macan ini, 3 orang ustadz ini melakukan kebohongan secara terstruktur, secara masif terhadap umat. Yaitu pembohongan atas nama Imam Nawawi, kedustaan terhadap Imam Nawawi rahimahullah, ulama Syafi'iyah. Yang mencetuskan pelafalnya adalah Abu Abdullah Zubairi dari mazhab Syafi'i, dan salah paham tentang perkataan Imam Nawawi. Ini perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya kalau sholat tidak sah kecuali dengan ucapan illa binutuk. Maksudnya Imam Syafi'i adalah takbiratul ihram, bukan melafalkan niat. Dan ini dibantah oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi adalah muhakkik, yaitu muhakkik orang yang paling syar'i dalam mazhab Syafi'i dalam menentukan mazhab. Dan dia membantah pendapat ini. Oleh kita mengatakan kalau mazhab Syafi'i ingin mengikuti pendapat Imam Nawawi dalam hal ini, maka tidak melafalkan niat. Sebagian ulama mutaakhirin dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa itu mustahab. Yang pertama kali menyatakan mustahab itu dari ulama Syafi'iyah yang bernama Abu Abdullah Az-Zubairi. Itu disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Syarhul Muhadzab di jilid 2. Waktu itu Imam Nawawi sedang mensyarah ucapan perkataan Imam Syirazi dalam kitab Al-Muhadzab. Apa kata Imam Syirazi? Wa ba'du ashabina man yara bi istihbab at-talaffuz bin niyyah wa laysa bi syai' wa li anna an-niyyah mahallu al-qalb. Sebagian ulama kami dari mazhab Syafi'iyah ada yang berpendapat disunnahkan melafadzkan niat, dan itu pendapat yang tidak ada dalilnya. Juga dikarenakan niat itu tempatnya di hati. Kata Imam Nawawi apa? Maksud ashab yang disebutkan oleh Asy-Syirazi adalah Abu Abdullah Zubairi, di mana beliau lah yang pertama kali mengatakan disunnahkan, tapi dibantah oleh Imam Nawawi. Sebagaimana dinukil oleh Imam As-Suyuti, Imam Nawawi berkata, wa hadza ghalatun ala qailih. Ini salah paham. Perlu diketahui 4 mazhab tidak menganjurkan lafaz niat dalam sholat 5 waktu dan dalam seluruh ibadah. Jelas ya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa melafatkan niat pada salat 5 waktu itu tidak datang dari Nabi, tidak datang dari para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan 4 imam mazhab. Lalu siapakah yang pertama kali mencetus pendapat melafatkan niat dalam salat 5 waktu? Jawabannya kata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab di jilid pertama adalah seorang ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah yang bernama Abu Abdullah Az-Zubairi. Kata Imam Nawawi, dia ini keliru dalam memahami ucapan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Apa ucapan Imam Syafi'i dalam Al-Um yang saya hafal dengan lafadznya? Kata Imam Syafi'i, wa amma salatu fala budda minan nutqi biha. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, wa amma salatu fala budda minan nutqi biha. Adapun salat maka harus diucapkan, kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Imam Abu Abdullah Az-Zubairi memahami bahwa maksud Imam Syafi'i adalah niat. Maka kata Imam Nawawi ini keliru. Di dalam kitabnya, katanya kitab Majmu' Imam Nawawi ini saya punya kitab Majmu'. 3 orang ustadz ini mengatakan bahwa Imam Nawawi itu menyalahkan ashab Syafi'i yang mensunahkan talafut bin niat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kok seperti ini ya orang-orang Wahabi? Kalau Anda ustadz, karena 3 orang ustadz itu, kalau kalian memang itu mau menyampaikan yang berbeda dengan orang-orang aswaja bahwa talafut bin niat menurut Anda ini bid'ah, mbok yo jangan berbohong lah atas nama ulama-ulama Syafi'iyah. Jangan berbohong. Sampaikan adanya dalil Anda sudah terhadap jamaahnya. Jangan berbohong. Stop membodohi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Dosa Ustadz, apalagi Anda sudah berlabel oleh jamaahnya, diberi label Ustadz Sunnah, Ustadz Salaf. Kok ada Ustadz Salaf pembohong al-kadzab seperti ini ya? Berbohong atas Imam Nawawi. Katanya menyalahkan orang atau ashab Syafi'i yang menyatakan talafut biniat, mensunahkan talafut biniat. Baik, mari kita bongkar. Kalau Pak Farhan, Pak siapa tahu tadi? Pak Badrus Salam menyatakan Majmu' Al-Muhadzab jilid 2. Yang saya ini jilid 4 dan jilid 7. Jilid 4-nya dulu. Baik, mari kita buktikan bersama bahwa 3 orang Ustadz Wahabi, Ustadz kabir mereka itu,
kibarul ustadz dari Wahabi ini ternyata melakukan kebohongan secara masif, secara bersama-sama ini malah atas nama ulama Syafi'iyah. Di dalam jilid 4 kita langsung bongkar dengan kitabnya Imam Nawawi sendiri. Ini lihat kitab Majmu' jilid keempat, tepatnya bisa dilihat di halaman yang saya 297. Qala al-musannifu rahimahullah, summa yanwi wan niyatu fardun min furudis sholati ila akhirih. Wa min ashabina, dan ini ya, Pak Badrus Salam mengatakan seperti ini. Saya kutip dulu pernyataan Ustadz Badrus Salam, benarkah ada seperti itu di dalam kitab Majmu'? Wa ba'du ashabina man yara bistihbabi talaffudi bin niyati wa laisha bi syai' wa li anna niyata mahluha al-qalbu. Itu kata Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' oleh Pak Badrus Salam. Benarkah Imam Nawawi mengatakan seperti itu? Sebagian dari ashab kami, yaitu ashab Syafi'i, sambil begini orangnya itu, ada yang berpendapat mensunnahkan talafud bin niyah. Walaisya bisyai, pendapat ini tidak ada apa-apanya, tidak ada dalilnya, karena tempatnya niat itu di dalam hati. Dan pendapat ini katanya adalah Abu Abdullah Az-Zubairi. Nah, Pak Badrus Salam, Pak Farhan Abu Furaihan, Pak Firanda, dengarkan ya, saya bongkar kebohongan kalian itu. Ternyata Imam Nawawi menulis seperti ini. Wa min ashabina man qala yanwi bil qalbi wa yatalaffadu bil lisani wa laisha bisai. Sebagian dari ashab kami ada yang mewajibkan harus berniat dengan hati lalu diucapkan dengan lisan. Pendapat ini tidak apa-apa-apanya. Artinya salah. Yang disalahkan oleh Imam Nawawi yaitu niat dengan hati terus harus diucapkan dengan lisan. Artinya lisan mengatakan talafut, wajib melafadzkan niat, hati juga berniat. Ini yang disalahkan oleh Imam Nawawi. Walaisya bisyai, pendapat ini tidak ada apa-apanya. Yang mewajibkan talafut biniat ini yang disalahkan oleh Imam Nawawi. Karena memang dalam mazhab Syafi'i, talafut biniat itu hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Li'anna niyata hiya al-qasdu bil qalbi. Karena niat itu adalah bersengaja, bermaksud di dalam hati, bukan dengan lisan. Itu ya, makanya tidak wajib. Bukan sunnah, wajib yang disalahkan. Loh, ini kesalahan Farhan Abu Furaihan, kesalahan Badrus Salam, kesalahan Firanda. Yang disalahkan Imam Nawawi, ashab Syafi'i yang mengatakan wajib talafut biniat bersamaan dengan hati, gitu bro. Ini di halaman 297. Di halaman berikutnya, di halaman 298, wahaka sahibul bayan wa qala sahibul hawi wa huwa qaulu Abi Abdillah Az-Zubairi, pendapat yang mengatakan harus talafut biniat diucapkan dengan lisan kemudian diniatkan di dalam hati harus seperti itu, ini adalah pendapatnya Abu Abdillah Az-Zubairi. Betul. Innahu la yujzi'u, bahwasanya tidak sah, tidak cukup kalau orang itu hanya berniat dengan hatinya saja. Hatta yajma'a baina niyatil qalbi wa talaffudil lisani. Sehingga orang itu harus mengumpulkan antara niat di dalam hatinya dengan ucapan di dalam lisannya. Ini baru cukup. Kalau hanya niat di dalam hati tidak diucapkan dengan lisan, menurut Abi Abdullah Az-Zubairi ini tidak cukup, tidak sah kalau begitu. Nah, ini nih yang disalahkan oleh Imam Nawawi. Selanjutnya beliau menjelaskan, Imam Nawawi, lianna Syafi'iyya rahimahullah qala fil haji. Karena Imam Syafi'i ini salah ya. Artinya Abu Abdillah As-Zubairi itu memang salah memahami ucapan Imam Syafi'i. Tapi kesalahannya di sini bukan mensunahkan tapi mewajibkan. Nah, dikomentari oleh Imam Nawawi, qala ashabuna, ashab kami, ashab Syafi'i berpendapat, ghalata hadzal qailu, salah. Abu Abdullah Az-Zubairi itu salah. Yang betul,
Walaysa muradus Syafi'i bin nutqi fi sholati hadza. Maksudnya Imam Syafi'i mengucapkan di dalam sholat ini bukan seperti itu, bal muraduhu at-takbir. Tapi yang dimaksud oleh Imam Syafi'i itu takbir yang harus diucapkan. Takbir bukan niat. Ingat, harus diucapkan. Bukan sunnah. Kalau mazhab Syafi'i kan sunnah. Sehingga Imam Nawawi di belakang menjelaskan walau talaffadza bi lisanihi walam yanwi bi qalbihi. Ada orang melafatkan niat tetapi hatinya tidak. Lam tanaqid sholatuhu bil ijma'i fihi, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Ya karena hatinya tidak berniat. Karena niat itu tempatnya di dalam hati. Di dalam mulut ini, ucapan mulut ini hanya istihbab atau mustahab, disunnahkan talafut, bukan diwajibkan. Yang diwajibkan oleh Abu Abdillah Az-Zubairi ini disalahkan oleh Imam Nawawi. Bukan yang mensunahkan Pak Farhan, Pak Badrus, Pak Firanda, bukan ya. Nah, sekarang kita buka jilid 7. Di jilid 7. Saya bongkar ini. Ini juga Majmu' jilid 7. Halaman 452. Wa mahallun niyati al-qalbu. Tempatnya niat ini di dalam hati, Mas Bro. Wala yustaratu nutqul lisani bila khilafin. Tidak ada perbedaan ulama, harus tidak disyaratkan harus diucapkan dengan lisan. Jadi tidak ada yang mensyaratkan niat harus diucapkan dengan lisan. Bila khilafin, tidak ada khilafnya ulama. Wala yakfi an niyatil qalbi bila khilafin. Tetapi kalau tidak niat di dalam hati, maka ini tidak dianggap cukup, tidak dianggap cukup. Ini juga tanpa khilaf. Artinya tidak disyaratkan diucapkan di dalam melalui mulut, tidak ada khilaf ulama. Juga kalau tidak berniat di dalam hati maka tidak dianggap cukup. Ini juga tidak ada khilaf menurut ulama. Walakin yustahabbu at-talaffudzu ma'al qalbi. Tetapi kata Imam Nawawi, niat ini disunahkan untuk diucapkan dengan lisan ma'al qalbi, bersamaan dengan hati, bukan wajib. Pak Farhan, Abu Furaihan. Makanya ya teman-teman Wahabi yang bisa membuktikan ya, yang bisa membuktikan 3 orang ustadzmu ini adalah benar, tidak berbohong atas nama Imam Nawawi, saya akan berhenti, akan hapus semua video-video saya. Ini tantangan saya untuk orang-orang Wahabi. Kalau mau ngoceh kayak burung cendet silahkan, tidak apa-apa. Biar menampakkan diri Anda, kalian pengikut-pengikut yang mengatasnamakan dirinya salaf adalah orang-orang yang kumpulan orang-orang yang tidak berakal sehat. Sudah dibongkar kebohongan ustadznya, masih saja dibela.